Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan. Untuk hari ini adalah sesi ke-13 ya, sesi ke-13 mengenai analisis kredit. Ya, analisis kredit. Jadi memang di sesi 11 sampai 13 itu analisis kredit. Dan untuk sesi ini, jadi sejak sesi minggu lalu tuh saya sudah berusaha menyampaikan contoh ya. Dan kebetulan di modul pun ada contoh. Jadi ini bagus buat teman-teman pahami gitu ya proses dalam analisis kredit. Nah ini saya langsung saja ke pengertian ya. Pengertian ini ada menurut Johan, lalu ada menurut Thomas Suyatno bahwa analisis kredit adalah segala aktivitas dari suatu pemeriksaan, penelitian, dan atau menganalisa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan dari berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon kredit. Dan sampai pada saat dikeluarkannya ketetapan apakah kredit itu akan layak untuk diterima atau justru akan ditolak. Ya, sementara menurut Thomas Suryatno juga mirip, yaitu menyusun segala apa yang menjadi kebutuhan pekerjaan atas segala penguraian berbagai aspek. Jadi memang kalau di analisis kredit itu kita akan menguraikan gitu ya semua yang kita pahami mengenai calon debitur. Ya baik aspek keuangan maupun non keuangan, baik aspek kualitatif maupun non kuantitatif. Ya. Ini dasar dalam menentukan. Pada akhirnya analisis kredit ini akan menjadi dasar menentukan mulai dari limit, suku bunga gitu ya, pengendalian risikonya seperti apa, dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemegang kewenangan dalam mengambil putusan. Nah, di sebelumnya saya sudah menyampaikan ada beberapa aspek ya yang harus kita lihat. Jadi selain kita menilai secara 5C, 7P gitu ya, juga kita menilai ada beberapa aspek. Ini total sekitar ada 7 aspek yang harus kita lihat. Yang pertama adalah aspek hukum atau yuridis, yaitu mengetahui. Jadi kita mengetahui siapa saja pemilik dari suatu usaha itu dan besarnya modal masing-masing. Kemudian diteliti juga keabsahan mengenai surat-surat penting mengenai perizinan perusahaan. Ini terkait dengan aspek hukum. Ya, Kak. Ini sangat penting karena akan memastikan keberlangsungan usaha debitur, calon debitur ya secara legalitas apakah sudah terpenuhi. Aspek kedua adalah aspek pemasaran ya ini terkait dengan rencana penjualan debitur ke depannya, lalu bagaimana peta persaingannya dan bagaimana debitur dalam melakukan pemasaran produknya. Ya, jadi dilihat hasil penjualan periode sebelumnya yang sudah terrealisir gitu ya. Lalu apakah marketnya masih potensial dan bagaimana wilayah pemasaran dia. Lalu yang ketiga adalah aspek keuangan. Ini meneliti bagaimana sumber dan penggunaan dana dari perusahaan yang kita sering sebut dengan cash flow dari perusahaan. Ya, jadi cash flow ini sebetulnya adalah kasarnya begini ya teman-teman. Cash flow itu adalah laba operasi lalu ditambah dengan penyusutan. Jadi cash flow itu kan sebetulnya adalah hasil dari penjualan debitur itu sendiri ya, mana yang dia gunakan, apakah dia gunakan kembali di dalam perusahaan atau dilakukan penarikan atau dan ditambahkan juga dengan penyusutan. Karena kenapa dengan penyusutan? Karena dia ada membeli aktiva tetap yang disusutkan setiap bulan. Itu layak dinilai sebagai bagian dari arus kas atau cash flow. Nah, dari aspek keuangan ini kita akan mengukur beberapa rasio keuangan, antara lain likuiditas, apakah perusahaannya liquid, solvabilitas, kemampuan dia dalam membayar kewajibannya, hutang-hutangnya, rentabilitas, ini bukan remabilitas ya. Rentabilitas ini berkaitan dengan aspek laba gitu ya, laba. Lalu ada payback period, ini biasanya terkait dengan investasi ya, payback period. Jadi ini kalau dia melakukan investasi itu berapa lama dia bisa mengembalikan. Lalu yang poin E ini adalah net present value, adalah kalau dia melakukan investasi jangka panjang, apakah nilainya investasi itu layak gitu ya.
profitability index, lalu internal rate of return juga begitu. Itu internal rate of return ini juga berkaitan dengan investasi, apakah return-nya itu sesuai dari investasi yang dia laksanakan. Lalu break even point, kira-kira kalau dia melakukan investasi itu berapa lama dia akan memperoleh keuntungan. Jadi itu terkait dengan aspek keuangan. Lalu ada aspek teknis, ya ini berkaitan dengan proses produksi dan lain-lain, layout dari pabrik dan sebagainya. Lalu ada aspek manajemen, ya aspek manajemen ini melihat struktur organisasi perusahaan, sumber daya yang ada gitu ya, bagaimana kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Aspek sosial ekonomi ini berkaitan dengan dampak dari perekonomian ya terhadap perekonomian, apakah itu misalnya menambah ekspor barang, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Lalu AMDAL ini berkaitan dengan dampak lingkungan. Nah ini 7 aspek yang harus dilakukan penilaian. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah bahwa kredit itu aman, ya bahwa kredit itu bisa dilunasi kembali. Lalu terarah penggunaannya bahwa kredit yang diberikan itu memang digunakan sesuai dengan kebutuhan dari debitur, kalau debitur ya. Jadi tidak boleh penggunaannya itu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana usaha dari debitur itu sendiri. Lalu menguntungkan gitu ya, ini jelas bahwa sepanjang debiturnya melakukan pembayaran tepat waktu itu akan menghasilkan keuntungan. Terkait dengan contoh yang pernah saya berikan nanti, saya bacakan dulu ini mengenai prosesnya ya. Prosesnya itu sesudah aplikasi kita terima, aplikasi permohonan kredit itu diterima, ya maka ada beberapa hal yang harus diperiksa gitu ya, yang beberapa step yang harus dilakukan ya. Apakah yang pertama adalah meneliti berkasnya, ya penelitian apakah sudah memenuhi lengkap dan memenuhi syarat. Yang kedua itu adalah step berikutnya adalah wawancara awal. Tapi memang setiap bank mungkin berbeda-beda gitu ya. Wawancara awal yaitu penyelidikan gitu ya terhadap kebutuhan dari nasabah terhadap kredit yang diajukan. Lalu kunjungan on the spot untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan ya langsung untuk untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari usaha debitur. Yang keempat adalah wawancara lagi, yaitu mencocokkan kalau memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi gitu ya. Lalu yang kelima adalah proses keputusan mengenai jumlah yang diberikan gitu ya, jangka waktu, biaya dan waktu. Lalu yang keenam adalah persetujuan. Ya, persetujuan ini juga disampaikan ke nasabah terlebih dahulu, dan kalau memang sudah disepakati maka bisa dilakukan realisasi gitu ya. Realisasi kredit yaitu diikuti dengan penandatanganan akad kredit perjanjiannya. Dan terakhir adalah proses penyaluran dana. Ya. Sebelum masuk ke contoh kasus, saya ingin menyampaikan dulu mengenai aspek-aspek tadi. Aspek-aspek yang harus disampaikan, yang harus dicek. Jadi kalau di contoh kemarin yang saya sudah sampaikan, ini ada beberapa aspek yang bisa teman-teman lihat ya. Satu, mengenai aspek hukum atau legalitas. Ini bisa dilihat di halaman 18. Ya, nah ini legalitas antara lain mencakup akte pendirian perusahaan gitu ya. Aspek legalitas dan manajemen. Jadi sudah termasuk di halaman 18. Ada akte perubahan pendirian sampai dengan akte-akte perubahan. Ini untuk melihat sebetulnya pemegang saham dan siapa yang berwenang atau key person perusahaan berwenang dalam mengajukan kredit kepada bank dan melakukan permohonan gitu ya. Ini terkait dengan aspek hukum. Lalu di situ juga di aspek hukum itu ada legalitas. Jadi teman-teman bisa lihat ada NPWP, nomor pokok wajib pajak, ada SIUP gitu ya. Dan sekarang ini SIUP ini udah dikeluarkan melalui NIB. Jadi teman-teman bisa cek juga di web itu sekarang udah ada web OSS namanya. Kita bisa mengajukan nomor induk berusaha. Ya, apalagi untuk UMKM lebih mudah sekali. Jadi izinnya cukup kita
masuk ke web lalu kita daftarkan dan kita akan menerima surat nomor induk berusaha. Di situ termasuk nanti ada SIUP gitu ya, surat izin usaha perdagangan, ada tanda daftar perusahaan gitu ya. Ini mengenai produk-produk yang dihasilkan, nanti ada kodenya sendiri gitu ya, kode sendiri. Dalam hal ini contohnya adalah KBLI gitu ya, kode industrinya. Lalu ada surat izin usaha industri, sertifikat distribusi dan sertifikat TKDN. TKDN ini adalah komponen dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri. Legalitas juga akan melihat pengurus gitu ya, misalnya nomor KTP-nya atas nama pengurus gitu ya. Lalu dilihat bahwa, nah ini yang salah satu item penting, bahwa kredit yang diajukan sudah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang. Itu ada di mana kita melihat pengurus yang berwenang, itu adanya di akte pendirian tadi. Ya. Lalu ini terkait dengan aspek manajemen, ya ini susunan pemegang saham existing. Ya misalnya key personnya ini kebetulan namanya Pak Dadan Sopandi gitu ya, sebagai direktur dan dia sendiri memiliki 20% saham. Ini kita masuk juga dengan karakter gitu ya, karakter debitur. Nah, ini terkait dengan 5C gitu ya. Dinilai cukup kooperatif dan informatif, cukup ulet. Tidak masuk dalam indikasi dalam daftar hitam. Jadi terbuka begitu ya, orangnya memberikan informasi dan saat kunjungan bisa diketahui bagaimana kondisi sebetulnya dari usaha debitur. Lalu ada kualitas organisasi, ya prosedur kerjanya dan hubungan debitur dengan bank dan kasus hukum gitu ya. Ini juga dicek gitu ya, apakah debitur ini punya permasalahan dengan hukum. Berikutnya adalah aspek teknis produksi ya. Jadi tadi sudah aspek hukum, aspek manajemen gitu ya. Ini aspek teknis produksi ya. Bagaimana produksi itu dilakukan, apakah debitur itu mempunyai pabrik sendiri gitu ya. Ini contohnya bahwa debitur itu memiliki lokasi usaha, kantor, pabrik dan gudang ya di Banjarmasin. Memiliki peralatan yang spesifik untuk menunjang produksi gitu ya. Memiliki sumber daya yang cukup. Dan ini di dalam hal ini dicontohkan ada 41 orang. Lalu adanya aspek kepastian untuk barang ya, ini penting karena pasti ada supply dan supply dari usaha debitur itu relatif tidak boleh terganggu gitu ya, karena kalau terganggu nanti seluruh penjualan dia juga akan terganggu dan maka akan berdampak juga kepada omset dan kemampuan dia dalam melakukan pembayaran kredit. Ya ini hasil pengecekan supplier-suppliernya ya, jadi sudah dilakukan pengecekan juga ke supplier-supplier debitur gitu ya. Ada di ini PT Cahaya Bara, Makmur Raya Saputra dan lain-lain. Ini juga dihubungi dalam rangka memahami karakter gitu ya. Ini rencana realisasi dan rencana penjualan debitur. Harga pokok penjualannya ya. Harga pokok penjualannya itu rata-rata pertumbuhannya. Lalu dengan aspek teknis juga ini ada pola usahanya. Bagaimana debitur dalam memasarkan produk-produknya. Ini udah masuk kita ke aspek pemasaran gitu ya. Berapa hari model kerja debitur itu tertanam juga ini dicoba digambarkan di sini. Ya, misalnya si perusahaan ini dia melakukan penjualnya itu via distributor gitu ya, dan dari distributor akan disampaikan ke pembeli. Ya, pembeli ini bisa melakukan melalui e-katalog. Ini dalam hal proyek-proyeknya ini adalah proyek-proyek dari pemerintah gitu ya. Melalui e-katalog dan ada supplier tempat debitur membeli barang. Ini bisa diproyeksikan gitu ya, rata-rata APTO ini account payable turnover. Jadi rata-rata perputaran hutang dia. Jadi dia itu kalau APTO itu kalau dia membayar, dia membeli barang, dia punya tempo sekitar 30 hari gitu ya. Jadi dia punya tempo atau dia bisa berhutang selama 30 hari. Lalu berapa lama inventorinya tersimpan kalau barang sudah diterima gitu ya. Ini ITO-nya, inventorinya dengan proses produksinya itu memerlukan waktu selama 150 hari.
ya 140 hari. Lalu sesudah barang dikirimkan, ini akan menjadi tagihan ya atau account receivable. Jadi ARTO ini adalah account receivable turnover. Jadi berapa lama dari dia menjual, berarti dia punya tagihan dan tagihan itu akan dibayar berapa lama. Nah ini rata-rata adalah 180 hari. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa uang debitur itu bisa tertahan selama 330 hari. Ya, dalam bentuk inventory 150 hari, dalam bentuk tagihan 180 hari. Jadi bisa 300, hampir sepanjang tahun dananya tertanam. Sementara si debitur sendiri itu punya kesempatan berhutang itu hanya 30 hari. Jadi mungkin kalau kita total gitu ya, ada 300 hari dia harus menyediakan modal. Ya. Tentu kan kalau modalnya tertanam dalam bentuk persediaan barang, dalam bentuk tagihan gitu, dia akan kesulitan kalau terdapat order pesanan baru ya, penjualan baru. Memang bayarnya ini kebanyakan adalah rumah sakit pemerintah di sini. Jadi memang yang masuk via LKPP online ini sistem penjualan dari pemerintah. Gitu. Nah ini proses penjualannya. Nah ini kan secara total siklus usaha dia itu 300 hari. Yaitu dari perputaran di ARTO, di account receivable atau di piutang 180 hari, di inventory atau ITO, inventory turnover 150 hari, ini total 330 hari. Lalu APTO ini karena kesempatan kita berhutang, berarti itu ada kesempatan untuk modal kerja kita berkurang selama 30 hari. Jadi totalnya adalah 180 ditambah 150 dikurang 30 hari. Itu untuk proyek pemerintah. Debitur juga melakukan penjualan ke marketplace gitu ya. Ke marketplace. Ini relatif tidak ada inventory turnover yang terlalu lama, jadi tidak dicantumkan. Nah ini aspek pemasarannya. Ya ini juga hasil-hasil produksinya yang dijual gitu. Target pasarnya ini kalau kita lihat bahwa target pasarnya adalah rumah sakit pemerintah dan via e-katalog ya menjadi rekanan-rekanan rumah sakit. Kondisi persaingannya ya. Dan bagaimana debitur berusaha dalam mempertahankan pasarnya. Nah ini dicek juga bayar-bayarnya gitu ya. Bayar-bayarnya antara lain Dinkes Kabupaten Demak, Dinkes Pemda Kabupaten Buton gitu ya. Lalu Kementerian Kesehatan gitu. Ini adalah bayar-bayar dari debitur. Ini realisasi penjualannya ya rata-rata dan dengan pertumbuhannya dan rencana tahun ke depan gitu. Nah ini kuantitatif, ini udah masuk ke aspek keuangan ya. Jadi dicek juga apakah laporan keuangannya sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Ini proyeksi keuangannya ya. Kalau tadi trade cycle-nya itu ada 330 hari, tapi secara perhitungan itu hanya 80 hari. Secara perputaran hanya 80 hari. Nah ini dari perhitungan tadi kita dapat laporan keuangan debitur misalnya dari tahun 2022 kita memproyeksikan ke tahun-tahun ke depan sesuai rencana dari debitur. Ya, jadi ini sudah masuk ke aspek keuangan. Ya, ini rata-rata umur piutang, lalu nilai persediaan yang ada di gudang debitur gitu ya. Nah, ini laporan laba ruginya, jadi proyeksinya. Jadi di tahun 2022 misalnya debitur itu punya keuntungan sebesar 4,56 miliar dari penjualan 50 miliar. Di tahun 2023 diproyeksikan labanya itu 6,7 miliar dengan penjualan 73 miliar dan 2024 itu 6,9 miliar dengan penjualan 77 miliar. Jadi ada proyeksi pertumbuhan sekitar 9%, sekitar 9% gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Nah ini aspek keuangan juga ya, kita mempelajari rasio-rasio, misalnya
Resiko likuiditas ini semakin besar makin baik gitu ya. Modal kerja bersih makin besar makin baik. Rasio cepat ini juga makin besar makin baik. Lalu margin laba makin besar makin baik gitu ya. Tingkat pengembalian ROE dan ROA ini makin besar makin baik. Solvabilitas berkaitan dengan kemampuan membayar hutang gitu ya. Kita lihat bahwa hutang dibagi dengan modal sendirinya akan semakin kecil gitu ya. Perkiraan di 2024 itu 11,2%. Jadi relatif cukup baik, di mana hutang yang dibiayai dengan hutang itu hanya sebesar 11% dari modal yang dia keluarkan. Ini aktivitasnya, berapa hari perputaran usahanya tadi, ya hari piutang berapa hari, hari persediaan atau ITO tadi berapa hari hutang usaha ada berapa hari, nanti diperoleh ini ada sekitar proyeksinya 84 hari. Ya ini lalu dilihat juga bagaimana dia menggunakan dananya gitu ya, modal kerjanya. Ya, antara lain misalnya sumbernya ini dari ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Penggunaannya untuk apa gitu ya? Ini misalnya lalu kita kurangi ini periode berikutnya, lalu kita kurangi apakah. Nah, ini kita lihat bahwa sumbernya itu banyak dari utang lancar gitu ya, dari utang lancar dan digunakan untuk apa? Digunakan antara lain untuk aktiva tetap gitu ya, non current asset gitu, non current liabilities dan utang jangka panjang. Jadi sebetulnya cukup baik. Lalu ini proyeksi cash flow dia. Ya kalau kita lihat proyeksi cash flow-nya itu semakin membaik gitu ya di tahun 2023 dan 2024. Nah, dari perhitungan-perhitungan itu kita menghitung berapa kebutuhan kredit debitur. Dan ternyata kebutuhan kreditnya itu adalah sebesar 38,2 miliar. Tapi dalam hal ini debitur hanya meminta limit sebesar 10 miliar dan sudah punya limit existing 4,5 miliar sehingga masih bisa untuk dibiayai. Lalu juga debitur meminta limit bank garansi ya, karena memang pembayarannya cukup lama dari pemerintah gitu ya. Nah ini lalu ketentuan-ketentuan penarikan untuk kredit ya. Ini untuk memastikan bahwa kredit itu berkaitan dengan aspek terarah tadi ya. Tadi kan ada aman, terarah, dan menguntungkan. Jadi aman, terarah. Nah ini terarah bahwa kredit itu ditarik memang untuk memenuhi usaha debitur. Gitu. Ini misalnya untuk menarik kreditnya dia mengajukan permohonan yang ditandatangani menyerahkan invoice gitu ya atau copy PO, purchase order, menyerahkan pernyataan bahwa tidak akan menjaminkan proyek itu lagi gitu ya kepada pihak lain dan telah membuka rekening giro escrow. Jadi memastikan bahwa pembayaran dari pemberi kerja gitu ya, bohir dalam hal ini rumah sakit pemerintah tadi itu dibayarkan ke rekening bank yang memberikan pinjaman. Ya. Lalu berikutnya adalah terkait dengan 5C, ini adalah kolateral, bagaimana debitur sudah menyerahkan agunan, ya, ada agunan lama dan existing, ini ada nilainya 5,9 miliar, nilai likuidasinya 4 miliar, pengikatannya 5,9 miliar, nilai menurut asuransi 2,5 miliar, jadi dicantumkan berbagai nilai hasil penilaian. Lalu dia juga menyerahkan agunan baru, sehingga total agunan yang diserahkan itu sebesar 9,3 miliar fixed asset gitu ya. Dan ada dari usahanya sendiri gitu ya, piutang ketagihan itu sebesar 6,6 miliar. Jadi total agunannya 16 miliar. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa kebutuhan debitur, agunan yang diberikan debitur mungkin lebih rendah dari apa? Dari kebutuhan kredit dia gitu ya. Oke, ini contoh. Jadi bahwa kredit dia itu kan sebetulnya ada sekitar tadi itu
14,5 miliar ditambah limit bank garansi gitu ya. Limit bank garansi kredit lamanya 4,5 miliar, lalu dia meminta baru 10 miliar atau jadi 14,5 miliar, dan lalu ada limit bank garansi sekitar 2 miliar gitu ya. Jadi total 16,5 miliar. 16,5 miliar. Kalau kita lihat agunan fixed asset gitu ya, bahwa bank tidak selalu hanya memperhatikan jaminan tambahan, agunan tambahan fixed asset yang diberikan gitu ya. Karena fixed assetnya ini hanya 9,3 miliar di bawah dari limit 16,5 miliar yang diminta gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa ada juga posisi piutang dan stok yang diagunkan gitu ya. Dan ini kalau teman-teman ingat itu diikat dengan fidusia ya kalau piutang dan stok gitu ya. Dan ini ada sekitar 6 miliar, jadi total itu ada 16 miliar. Jadi sebetulnya mengcover limit kreditnya. Ya, ini nanti rencana pengikatannya dan lalu di checklist juga gitu ya, beberapa kriteria tambahan yang harus dipenuhi oleh debitur. Nah, ini kalau kita lihat aspek agunannya, limitnya itu 14,5 miliar ditambah bank garansi sebetulnya ada 2 miliar. Jadi ini yang cash loan-nya, yang tunai, sementara agunannya ada 16 miliar dan tapi ini terdiri dari fixed asset, tanah dan bangunan 9,3 miliar dan non fixed asset ini tadi inventory dan tagihan sebesar 6,6 miliar. Ya, ini kesimpulannya. Lalu bagaimana dengan mitigasi risiko? Nah, bank juga berbeda-beda tiap bank gitu ya. Ada bank yang akan mencantumkan bagaimana mereka memitigasi risiko. Misalnya aspek agunan. Agunannya ini ternyata namanya nama berdua nih atas nama key person dan Sopandi dan ini Rohaini. Jadi nama berdua gitu ya. Agunan barunya atas nama Heni Rohaini gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan dari berdua pemilik agunan. Risiko berikutnya yang dimitigasi adalah misalnya keterlambatan pembayaran dari buyer. Jadi supaya nasabahnya tidak terlambat juga maka dia diminta untuk menyediakan dana minimal 1 kali pembayaran angsuran bunga gitu ya. Lalu aspek keuangan, ketergantungan terhadap supplier dicek, ternyata tidak ada ketergantungan kepada hanya satu supplier. Aspek keuangan juga bahwa debitur telah menyerahkan laporan-laporan yang diperlukan oleh bank. Nah, ini rekomendasi akhirnya gitu ya, nanti ini ditandatangan dan ini hasil keputusan ini akan disampaikan kepada debitur untuk didiskusikan kepada debitur. Mohon maaf sebentar. Ya, oke. Saya balik ke materi ya, ke materi. Nah, di materi modul ini juga sebetulnya ada contoh yang bagus gitu ya, cukup bagus. Contoh sederhana bagaimana kasus. Nah, ini satu, misalnya di case yang pertama ini ada namanya Ibu Salsabilah gitu ya, dia sudah memiliki omset penjualannya sebesar 52 juta sebulan dan usahanya adalah perdagangan palawija ya, hasil-hasil perkebunan gitu ya, palawija, dan dengan omset 52 juta per bulan dan sudah menjalankan usahanya sejak 1980, berniat melakukan pinjaman 40 juta ya untuk menambah modal usaha dengan proyeksi nanti ada kenaikan penjualan sebesar 10 juta. Jadi analisanya adalah sebagai berikut. Ini terkait dengan karakter ya, ini disebutkan semua identitas dari pemohon, dilakukan juga pengecekan dari BI checking atau SLIC gitu ya, sistem laporan informasi debitur. Ya, ini contoh di apakah calon debitur ini pernah misalnya menarik cek kosong gitu ya, termasuk dalam daftar hitam atau punya kewajiban di bank lain. Ya, ada kewajiban lain-lain dan bagaimana tingkat
ketertagihannya yang ada di bank lain, kolektibilitasnya. Lalu ini aspek capacity gitu ya, sudah berjalan sejak 1980 ya, bersih, labanya adalah sebesar 2,7 juta per bulan dan proyeksinya ada kenaikan 10%, maka tahun-tahun berikutnya adalah labanya sebesar 2,97 juta ya. Dengan repayment capacity atau RPC ini adalah sebesar 1,665 ribu. Jadi dia sebetulnya mampu ya dari labanya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit. Lalu ini aspek capital biasanya dilihat dari laporan keuangannya gitu ya. Dan lalu kolateral. Kolateral ini agunannya dinilai ya, nilainya sebesar 54,8 juta. Jadi agunannya pun cukup. Maka pengajuannya ini diinput ke sistem komputer dan jika dinyatakan layak juga dicek bagaimana riwayat pembayaran si calon debitur. Ternyata calon debitur ini selama ini pernah 4 kali menunggak ya, jadi kolektibilitasnya turun, di antara lain karena gagal panen, karena ada anaknya yang sakit gitu ya. Kasus kedua Bapak Yanto, ini juga bermaksud mengajukan kredit gitu ya, dengan omset penjualannya 10 juta per bulan, bermaksud meminjam 50 juta gitu ya, dengan proyeksi kenaikan penjualan sebesar 10%. Secara karakter dicek begini dan ternyata dicek dengan BI checking gitu ya, ternyata calon debitur ini memiliki kolektibilitas 2 ya, yang karena sudah pernah menunda 2 bulan berturut-turut selama 1 tahun lebih. Jadi tidak layak. Jadi karena ini terkait dengan masuk dengan faktor karakter, maka dengan demikian karena ini karakter gitu ya, dinilai dengan karakter, maka kredibilitasnya dinilai kurang baik, maka proses kreditnya tidak dilanjutkan. Berbeda dengan kasus pertama di mana Ibu Salsabila tadi tidak berturut-turut, memang pernah menunggak gitu ya, sudah berusaha sejak lama. Jadi prinsipnya Ibu Salsabila ini untuk kreditnya tetap dinilai disetujui gitu ya. Karena karakternya dinilai layak berdasarkan hasil kunjungan analisis kredit. Ya, jadi memang dan mampu untuk melakukan pembayaran kewajiban nantinya. Jadi 2 kasus yang berbeda, tapi di kasus yang kedua tadi karena ini adalah permasalahan karakter, maka proses kreditnya tidak dilanjutkan. Sementara yang pertama, dalam kasus pertama bahwa si debiturnya itu sendiri juga pernah menunggak, tapi karena alasan-alasan tertentu dan tidak secara berturut-turut gitu ya, dan usahanya sudah dilakukan sejak lama, sehingga dinilai karakternya masih cukup baik dan memiliki modal yang cukup kuat, sehingga proses kreditnya tetap dilanjutkan. Saya kira itu untuk perkuliahan kali ini.